Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Susanti dari Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Potensi Wisata Budaya Pendidikan pada Museum Asimbojo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia membutuhkan hiburan untuk melepaskan diri dari padatnya aktivitas sehari-hari. Pekerjaan dan rutinitas yang dilakukan setiap hari membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menjalaninya, sehingga membuat seseorang merasa membutuhkan hiburan untuk sejenak, melupakan kesibukannya. Perkembangan zaman yang semakin modern semakin memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pada zaman modern ini, manusia membutuhkan tempat-tempat wisata untuk berkreasi, membuang kejenuhan yang disebabkan padatnya aktivitas sehari-hari. Untuk mengunjungi tempat tersebut, ternyata faktor jarak, waktu, dan informasi mengenai lokasi wisata yang ingin dituju tidak lagi menjadi hambatan bagi manusia. Cukup dengan mencari di situs internet, manusia dapat menemukan apa yang ingin ketahuinya. Kota Bima merupakan salah satu kota yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budayanya, karena posisinya yang terletak di tengah-tengah segitiga emas tujuan pariwisata nasional, yaitu Bali, Pulau Komodo, dan Bunaken. Kota Bima memiliki fungsi strategis sebagai kota transit. Namun lebih dari itu, Kota Bima sendiri memiliki berbagai potensi pariwisata untuk ditawarkan, salah satunya Museum Asimbojo. Museum Asimbojo merupakan museum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bima dengan koleksi berupa benda hasil kebudayaan masyarakat di masa lampau. Museum termasuk ke dalam salah satu macam daya tarik wisata sosial budaya yang identik dengan sektor wisata di bidang pendidikan yang memiliki banyak manfaat sebagai media pendidikan, sumber informasi, dan sebagai tempat wisata yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Namun, museum belum menjadi tempat tujuan utama masyarakat di Kota Bima untuk berwisata bersama keluarga. Padahal museum adalah tempat yang dapat memberikan sarana hiburan rekreatif dan pendidikan atau edukatif bagi pengunjungnya. Masyarakat banyak yang belum mengetahui manfaat dari Museum Asimbojo. Museum Asimbojo merupakan tempat wisata yang tidak hanya sekedar berjalan-jalan, tetapi dapat memberikan manfaat edukasi bagi pengunjungnya. Dari wisata Museum Asimbojo ini juga dapat menambah penghasilan daerah dari wisatawan yang berkunjung. Dengan kondisi yang demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Potensi Wisata Budaya dan Pendidikan pada Museum Asimbojo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, potensi apa saja yang dimiliki oleh Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh pengelola Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menjadi sarana dan hasil nyata pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya untuk menambah pengetahuan, pemahaman mengenai potensi wisata budaya dan pendidikan pada Museum Asimbojo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, menjadi bahan kajian dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengambil topik yang sama dalam penelitian ini. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pengelola Museum Asimbojo, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang dalam mengembangkan potensi wisata budaya dan pendidikan
agar dapat menarik minat pengunjung bagi pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembangkan Museum Asimboja. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pariwisata. Pariwisata dapat diartikan suatu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan untuk bepergian ke suatu tempat, tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan persinggahan yang sifatnya sementara waktu dari tempat tinggal, dan didorong beberapa keperluan tanpa untuk bermaksud mencari nafkah, namun didasarkan untuk mendapatkan kesenangan, disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan pengalaman perjalanan berwisata dan pelayanan keramah tamahan. Yang kedua, potensi wisata budaya dan pendidikan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik sehingga wisatawan berminat mengunjungi tempat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dibagi menjadi 3 macam, yaitu potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Selain itu, wisata pendidikan merupakan konsep perpaduan antara kegiatan wisata dengan kegiatan pembelajaran. Pariwisata edukasi dimasukkan sebagai suatu program di mana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi dan dapat menjadi sarana bersosialisasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Yang ketiga, pengertian museum. Museum merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Dengan kata lain, museum tidak hanya bergerak di sektor budaya, melainkan dapat bergerak di sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Di samping itu, museum merupakan wahana yang memiliki peranan strategis terhadap penguatan identitas masyarakat termasuk masyarakat sekitarnya. Para ahli kebudayaan meletakkan museum sebagai bagian dari pranata sosial dan sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan mendidik perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik. 4. Jenis-jenis museum. Jenis-jenis museum menurut buku pedoman pendiri museum terdiri dari yang pertama, menurut lokasi yang dimiliki, yaitu museum umum, museum khusus, dan museum batik. Yang kedua, menurut kependudukannya, yaitu museum nasional, museum regional, dan museum lokal. Yang ketiga, museum penyelenggara, yaitu museum pemerintah dan museum swasta. Yang kelima, fungsi museum. Museum merupakan daya tarik wisata baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang saat ini berada di kabupaten. Museum dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata buatan. Museum dibangun untuk kebutuhan pelestarian koleksi serta penikmatan manusia atas eksistensi suatu benda-benda peninggalan manusia. Museum menghasilkan manfaat yang internalisasi oleh individu, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum. Pada level individual, museum berkontribusi untuk meningkatkan keyakinan dan kebanggaan penduduk lokal, dan museum menyumbang untuk akuisisi pengetahuan dan kompetensi baru. Dan pada level komunitas lokal dan masyarakat secara umum, museum mendukung partisipasi warga dalam kehidupan publik dan berkontribusi untuk meningkatkan kohesi sosial. Adapun penelitian yang menunjang dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Yuni Astuti tahun 2009 dengan judul penelitian Potensi Museum Ronggo Warsito Jawa Tengah sebagai objek wisata pendidikan di Kota Semarang. Yang kedua, Luciana Nindi Aryasta tahun 2012 dengan judul Penelitian Pengembangan Museum Tani Indonesia
sebagai wisata edukasi di Kabupaten Klaten. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini yang berpusat pada Museum Asimbojo Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang diteliti pada kawasan tersebut yaitu potensi wisata budaya dan pendidikan dan kemudian kendala yang dihadapi oleh pengelola yang dianalisis menggunakan teknik wawancara, observasi, kepustakaan, kemudian hasil dan rekomendasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Museum Asimbojo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. C. Sumber data. Data primer. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara yang dilakukan guna mengetahui situasi dalam konteks ruang dan waktu pada daerah penelitian. Sedangkan yang kedua, data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, akan tetapi memiliki keterkaitan fungsi dengan salah satu aspek pendukung bagi keabsahan suatu penelitian. D. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan untuk menjawab masalah yang telah diangkat sebelumnya, yaitu mengenai potensi apa saja yang dimiliki oleh Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan, dan apa saja yang dihadapi oleh pengelola Museum Asimbojo sebagai objek wisata budaya dan pendidikan. Sasaran penelitian. Sasaran dalam penelitian ini adalah wisatawan yang mengunjungi Museum Asimbojo dan pihak pengelola Museum Asimbojo. Hal ini dilakukan guna untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. F. Informasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata pada Museum Asimbojo. G. Teknik analisis data dengan menggunakan data reduksi, data display atau penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Itulah tadi hasil presentasi dari proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.